komitmen kami adalah ngeblog untuk pendidikan. Beberapa media sudah meliput kami seperti Metro TV, EduPost, kemudian Koran Sindo. Mereka menyampaikan bahwa komunitas Sejuta Guru Ngeblog adalah komunitas yang memang konsen untuk mengisi internet konten-konten edukasi yang sehat. Nah, ini adalah beberapa pelatihan kami, pelatihan guru ngeblog dan menulis. Nanti saya akan tampilkan. Kita sudah melaksanakan di beberapa kota. Pertama kali kami mengadakan pelatihan di SMK Negeri 2 Jakarta Pusat. Ini luar biasa, pesertanya pertama kali mengadakan pelatihan ini. Kemudian disambut di kota Surabaya. Kemudian kami lanjutkan di Bogor. Kemudian kami lanjutkan di Tanjung Balai. Ini luar biasa Ibu dan Bapak. Saya dan teman-teman tim KSGN Pusat tidak datang ke sini, tapi mereka patungan Ibu dan Bapak. Mereka patungan kurang lebih Rp50.000. Kemudian mereka nyewa warnet selama sebanyak 20 orang hanya untuk ingin bisa menggunakan blog. Dan luar biasa, kami belum bertemu dengan orang-orang ini, tapi mereka sudah menggunakan nama komunitas Sejuta Guru Ngeblog gitu kan. Jadi memang brandnya sudah cukup terkenal kalau di kalangan guru-guru blogger. Ini di kota Bandung. Nah, ini tuan rumahnya adalah yang sekarang jadi ketua panitia festival TIK, Teh Meti Media. Nah, ini di sekolahnya beliau di SMK Bahagia Bandung. Kemudian ini di Karawang. Di Karawang kami sudah deklarasi juga namanya Komunitas Pelajar Ngeblog. Nah, di Karawang luar biasa, ini ada 300 orang pesertanya. Kota Cipanas. Kemudian ini adalah salah satu kegiatan kita, ada namanya TWC, pelatihan menulis bagi guru di seluruh Indonesia. Kemudian ada Inti Buku. Nah, Inti Buku ini adalah produk-produk dari blogger yang kemudian kita bedah. Ini Kopdar Akbar Guru Blogger Nasional yang kemarin kita laksanakan. Pelatihan Guru Ngeblog. Ini buku ini kita cetak berdasarkan sponsor. Walaupun awalnya banyak dikritisi oleh orang, kok guru goblok sih? Bahkan sampai penerbitnya ketika saya bawa, Pak yang bener aja Pak, coba bahasnya yang bener dikit dong Pak, katanya begitu. Bahkan sampai sekarang bagi teman-teman yang baru bergabung di komunitas Sejuta Guru Ngeblog atau baru bergabung dengan dunia maya seperti Facebook dan Twitter, ketika mereka mendengar guru goblok itu bagi mereka begitu kasar gitu kan. Tapi bagi blogger sebenarnya ini sudah hal yang biasa gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh gitu kan. Nah, Ibu dan Bapak, kenapa kemudian kita melakukan edukasi ini kepada guru-guru agar mereka mau melek IT? Karena harapan kami adalah jangan lagi di Indonesia ini ada guru lontong basi. Guru lontong basi itu adalah 20 tahun yang lalu dia mendapatkan gelar sarjana pendidikan, kemudian sampai dengan hari ini dia mengajar, tapi ilmu yang dia ajarkan adalah sama dengan yang 20 tahun dia dapatkan gitu kan. Maka wajar Ibu dan Bapak ketika di kelas-kelas sekarang kemudian anak-anak tidak aktif belajar, dan ada anggapan yang salah dari guru-guru kita. Katanya kalau kelas yang bagus itu adalah kelas yang diam seperti ini. Padahal bukan Ibu dan Bapak. Kelas yang bagus itu adalah di mana kelasnya rame. Apa itu maksudnya? Berarti siswanya aktif, mereka mau bertanya, mereka mau berinteraksi. Pertanyaannya adalah, kalau ada kelas yang diam seperti ini, kalau guru mengajar, biasanya adalah dikarenakan gurunya serem atau menakutkan. Dia ngajarnya masih konvensional, ya enggak? Ibu dan Bapak, sebelum saya ngajar, sebelum saya kuliah di pendidikan, saya pernah mengajar TPA. Jadi kalau ada anak-anak yang berisik di belakang, saya apa yang saya lakukan? Saya ambil penghapus, saya lempar. Tapi di atas kepalanya jebret, mereka langsung duduk semua kayak begitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan itu karena saya melihat cara guru-guru saya mengajar. Nah, akhirnya saya pikir setelah kesini, oh ternyata memang banyak di antara teman-teman kita, mereka bergelar guru lontong basi seperti itu. Nah, harapan saya adalah guru-guru kita, saya akan percepat. Ini seperti ini, jadi mereka terus meningkatkan kualitas dirinya.
kebanyakan guru men-share di blognya adalah, pertama, sebenarnya banyak guru kalau yang kami latih itu adalah ingin belajar menulis gitu kan. Kemudian selanjutnya mereka berbagi pengalaman mengajar. Nanti saya akan tampilkan beberapa orang yang masuk di kriteria ini. Siapa sih guru yang suka menggunakan blog online sebagai pembelajaran video? Kemudian ada juga yang menarik, kalau menurut saya ini tingkatannya lebih hebat daripada yang tadi, mengikuti lomba blog. Ini seperti Kang Dino tuh, jadi dia punya gadget yang dia pakai selama ini semuanya nggak beli, tapi dari lomba-lomba ya Kang Dino ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ada guru yang bisnis online, kemudian sebagai personal branding. Kita akan perkenalkan satu-satu, tapi tidak semua mungkin ya. Saya hanya memberikan contoh sekitar 6 orang saja. Siapa guru blogger yang sudah memanfaatkan blog? Banyak sekali. Dari 14.000 anggota komunitas Juta Guru Ngeblog, 50%-nya di antara mereka sudah menggunakan blog sebagai bahan ajar yang sangat menarik, ya, baik berbagi soal, berbagi video, berbagi gambar, kemudian mereka berbagi pengalaman. Nah, saya sendiri menggunakan blog sesungguhnya adalah sebagai personal branding. Makanya tadi saya minta kepada Ibu dan Bapak dengan seikhlas-ikhlasnya untuk mengetik kata motivator pendidikan. Sebenarnya ini branding bagi diri saya. Jadi ketika orang dari seluruh Indonesia mencari motivator pendidikan, trainer pendidikan, maka sudah otomatis mereka akan terhubung dengan saya. Dan branding ini sekarang sudah saya dapatkan sebagai motivator pendidikan. Dengan seperti itu Ibu dan Bapak, penghasilan akan saya dapatkan dengan mudah. Jadi saya tidak menggunakan blog sebagai bisnis online, kemudian untuk memasang iklan, tapi saya personal branding seperti apa yang dilakukan oleh Om Jai, yang dilakukan oleh Pak Dedi Diguyatama. Jadi mereka sudah personal brandingnya memang guru blogger, tapi mereka sudah dikenal di Google dengan kata kunci tertentu. Jadi kalau guru-guru, saya yakin kalau sekolah-sekolah mencari motivator pendidikan, maka sudah otomatis kan di Google akan mengetik kata motivator pendidikan, trainer pendidikan. Begitupun dengan mahasiswa, begitupun dengan pelajar, mereka pasti akan mengetik kata motivator pelajar, motivator mahasiswa, dan semua sudah saya dapatkan. Jadi di Google Page itu sudah urutan nomor 1. Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan, blog motivator kreatif ini saya dapatkan sebuah anugerah yang luar biasa dari Google ini tidak lebih dari 2 tahun. Jadi saya ngeblog eksis setiap hari gitu kan. Ternyata akhirnya saya dapatkan personal branding ini. Kemudian kebanyakan dari blog saya ini adalah ada tips dan motivasi menjadi pendidik, manajemen sekolah, promo kegiatan pelatihan guru, itu banyak sekali di blog saya. Kemudian sharing cerita guru inspiratif. Oleh sebab itu kemudian saya mendirikan yang namanya komunitas guru inspiratif. Kemudian ini ada Muhammad Sobakri, blognya Ayo Mendidik. Kemarin kami undang pada saat guru Kopdar Akbar Guru Blogger Nasional. Ibu dan Bapak perlu disampaikan, nanti silakan dilihat di blognya. Ini guru yang tinggal di dusun Lumajang. Jadi mereka tinggal di bukit-bukit pegunungan, tapi blognya sekarang luar biasa. Blognya sudah lebih dari 4 juta pengunjung. Ternyata apa yang dia bagi di blog? Dia hanya berbagi tentang soal. Karena kalau yang berprofesi sebagai guru atau mahasiswa pendidikan pasti nyari soal, misalkan soal matematika, soal ujian semester IPA, PKN dan sebagainya. Jadi itu yang dia bagi setiap hari, sehingga pengunjungnya sekarang kurang lebih sudah 4 juta. Nah, apalagi Ibu dan Bapak, mohon maaf, dari sekian banyak guru blogger, saya nggak melihat, mohon maaf, dari Bandung ada yang unggul. Serius. Padahal Bandung ini adalah kotanya, kotanya pendidikan. Saya mau tanya sama Ibu dan Bapak, siapa guru blogger di Bandung yang terkenal? Ada yang tahu? Ayo sebutkan. Ya Kang Diko, ada nggak? Nggak ada. Malah yang muncul ini yang saya perkenalkan adalah mereka dari daerah-daerah pedalaman. Bukan berarti di Bandung ini mungkin mereka lebih fokus pada hal-hal yang lain. Tapi saya ingin mencontohkan bahwa ternyata orang-orang kota secara pemanfaatan teknologi itu kalah sama orang-orang daerah. Ini Mas Sukani, dia asli Jawa, pemenang guru era baru. Sekarang dia sering cerita sama saya, Pak Namin, sekarang saya punya rumah baru. Dari apa? Dari bisnis training
online guru melek IT. Jadi setiap angkatan 1 bulan. Sederhana Ibu dan Bapak pelatihannya, cuma membuat video animasi, membuat blog, menulis, membuat PowerPoint yang berkelas dunia. Hanya seperti itu. Satu orang bayarnya adalah 390. Setiap angkatan pesertanya luar biasa sampai 30. Ibu bayangkan, 30 kali 300 saja sudah 9 juta satu angkatan 1 bulan. Dia sudah melakukan ini 1 tahun. Maka wajar kemarin cerita, saya alhamdulillah sudah punya rumah baru di Depok gara-gara hasil dari training guru melek IT yang hanya memanfaatkan Edmodo dan WordPress seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu, karena guru memang harus kreatif seperti itu. Yusrijal Panjaitan, wah ini luar biasa Ibu dan Bapak. Ini sama dengan Kanditno. Kalau boleh dikatakan ini adalah masternya CEO ya untuk guru. Semua lomba CEO, SEO. oh SEO maksud saya. CEO mah presiden direktur. Ya, semua lomba yang berkaitan dengan hal itu dia menangkan. Jadi dia tinggal di mana Ibu dan Bapak? Dia tinggal di daerah Sumatera, ya. Tapi dia bisa mengikuti event-event nasional, ya, karena kemampuannya tadi. Dan ini yang belum bisa kita undang, mudah-mudahan di Kopdar Akbar tahun depan ini bisa kita undang. Nah, ini lagi Ibu dan Bapak. Ini orang Kalimantan. 2 tahun yang lalu dia pemenang guru era baru. Jadi jangan Ibu pikir orang-orang yang saya kenalkan ini adalah tinggal di kota seperti Bandung. Mereka adalah tinggal di perbukitan-perbukitan, tapi semangatnya luar biasa. Dan kalau Ibu dan Bapak ketik di Google guru fisika, sudah pasti ke blognya dia, ya. Luar biasa untuk Pak Rudi ini. Dan setiap hari dia mengupdate statusnya di Facebook adalah tentang pendidikan. Nah, ini Sri Kandi kita, namanya Bu Amiroh Adnan, Sri Kandi blogger, dia pemenang guru era baru juga. Blognya bercerita tentang dunia TIK, dia sangat konsen dalam hal ini. Kemarin kita undang juga. Bukan orang Jakarta, bukan orang Bandung, orang Jawa juga. Jadi mohon maaf saya tidak memperkenalkan orang Bandung. Kalaupun saya harus kenalkan orang Jawa Barat, ada Kang Ditno gitu kan, dari blogger mangga. Kalaupun harus ada guru Bandung yang ingin saya perkenalkan, guru blogger adalah Teh Meti Media yang sekarang jadi ketua panitia festival TIK ini. Nah, Ibu dan Bapak bisa menghubungi kami nanti di sini di komunitas Juta Guru Ngeblog. Ini ada Facebooknya, ada blognya. Tapi memang blog kami ini jarang diupdate karena kami sendiri adalah lebih aktif di blog masing-masing. Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke blog saya. Oh iya, saya ceritakan dulu. Tadi kan saya bilang saya izin hari ini adalah 3 kelas saya tinggalkan, 1 kelas 3 SKS. Lalu apa yang saya lakukan? Karena saya sebagai seorang guru blogger yang sekarang juga jadi dosen, maka teman-teman mahasiswa saya berikan tugas seperti ini, Bu dan Bapak. Dan mereka saya minta mengerjakan soalnya adalah berdasarkan jam kuliah mereka. Jadi mereka tetap kuliah. Kemudian ternyata saya cek hari ini luar biasa, 95 mahasiswa sudah mengerjakan soalnya di blog seperti ini. Dan ini artinya tidak ada alasan bagi seorang dosen atau guru meninggalkan kelas begitu